anak-anak Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, asik nih, kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu. Ada sukacita? Pastinya ada dong ya. Kan kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus memiliki hati yang gembira supaya Tuhan senang dengan kita. Ya adik-adik, nggak terasa nih kita sudah memasuki di bulan Februari. Sepanjang bulan Januari Tuhan sudah tolong kita. Karena percaya di bulan Februari ini dan bulan-bulan seterusnya Tuhan juga pasti akan tolong kita. Ya adik-adik, pada sore hari ini kakak ditemani oleh Kak Kaila dan Kak Moses. Ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah pada sore hari ini, kita berdoa. Ikuti Kak Ana berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami datang kepadamu untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita ya. Kak Ana undang untuk bangkit berdiri. Ikuti gerakannya Kak Moses dan Kak Kaila ya. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan adik-adik, boleh kembali duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya.
Firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Jun. Selamat sore adik-adik, salam sejahtera. Adik-adik, pada saat sore hari ini, Tante senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik di sekolah minggu online. Ya. Adik-adik, tapi sebelum itu, sebelum Tante bawa firman Tuhan, Tante akan bertanya, ya. Di antara adik-adik, apa ada yang pernah sakit parah sampai tidak bisa bangun? Ayo, kalau ada, angkat tangan. Oh, tidak ada ya, puji nama Tuhan ya. Karena Tuhan selalu memelihara kita ya sebagai anak-anaknya. Memelihara kesehatan, memberi kekuatan. Kalau soal penyakit yang biasa, seperti flu, batuk, panas, itu sudah biasa. Ya kita hanya berdoa kepada Tuhan ya. Minta Tuhan Yesus menjamah. Tapi pada zaman dulu, zaman rasul-rasul dulu, mereka itu bisa tatap muka dengan Tuhan Yesus ya. Bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya atau menyembuhkan siapa yang sakit ya adik-adik. Tapi kalau kita sekarang harus melalui doa karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah adik-adik, sekarang sore hari ini Tante mau bawa firman Tuhan yang berjudul menolong tanpa pamrih. Terdapat di Markus 5 ayat 21 dan 24. Sebetulnya ada kelanjutannya 35 sampai 43, tetapi kita tidak bisa baca terlalu panjang. Adik-adik, ya, itu di Markus 5 ayat 21 dan 24 itu, yaitu judulnya menolong tanpa pamrih. Apa artinya menolong tanpa pamrih? Menolong tanpa pamrih itu artinya menolong dengan hati yang tulus tanpa minta balasan atau imbalan. Seperti kalau anak-anak Tuhan mempunyai kasih, dia tidak akan meminta balasannya, tidak minta upah gitu ya, tidak minta balasan. Sama seperti di firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 5, di sana dikatakan kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Nah, adik-adik, nah, coba adik-adik, coba tolong dibacakan, kakak tolong bacakan Markus 5 ayat 21 sampai 24. Markus 5 ayat 21 sampai 24. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah adik-adik, di dalam firman Tuhan ini, coba adik-adik lihat gambarnya ya di sebelah, ya itu banyak orang berkerumunan ya. Kenapa dia berkerumunan? Bukan karena dia melihat konser, bukan dia mau menerima hadiah, tidak, tetapi dia menanti-nantikan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu banyak menolong orang ya, sehingga dia disukai oleh orang banyak. Dia menolong orang lumpuh, disembuhkan, bisa berjalan.
orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus juga sedang ditunggu di danau Galilea ya. Banyak juga orang berkerumunan di sana menantikan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus sudah di sana, tiba-tiba ada suara yang memanggil Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, tolong kami. Sehingga Tuhan Yesus membalikkan badannya dan terkejut ya. Dari mana suara itu? Ya, adik-adik yang mendekat ke suara itu, tahu-tahunya ada seorang kepala ibadah, yaitu yang bernama Yairus. Dia sambil menangis dan berpeluk di bawah kaki Tuhan Yesus. Ya, dia menangis, adik-adik dia sedih. Tuhan Yesus, anak saya sakit, hampir mati. Bisa enggak Tuhan Yesus datang ke rumah saya? Katanya Pak Yairus. Nah, itu tanya sama adik-adik, apa Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya Pak Yairus? Ayo, semua angkat tangan. Datang ya, terima kasih puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu ialah Maha Kuasa dan Maha Pengasih ya. Dia mau menolong siapa yang meminta pertolongan ya. Dia tidak pandang bulu adik-adik. Nah, oleh sebab itu dia mengajak murid-muridnya untuk menuju ke rumahnya Pak Yairus ya. Ke sana dia mengusir orang-orang yang di depan mukanya rumahnya Pak Yairus. Hanya yang boleh masuk yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Nah, setelah mereka masuk, ketemu di dalam banyak orang sudah menangis ya, menangis meratapi ini anak perempuan yang sedang sakit, sedang meninggal. Ya, waktu di perjalanan sebelum sampai di rumahnya Pak Yairus, ada utusan dari keluarganya Pak Yairus yang mengatakan, Tuhan, anaknya sudah meninggal, tidak usah menyusahkan diri ya. Nah, setelah itu mereka pergi ke rumahnya Pak Yairus, masuk ke kamarnya Pak Yairus, cuma dan masuk Petrus, Yakobus, Yohanes ya. Nah, setelah sampai di kamarnya Pak Yairus, dia mengatakan mana anaknya. Nah, diantarlah ke kamar anaknya ya. Sehingga waktu itu mereka masih menangis saja. Pak Yairus menangis. Yesus berkata, jangan meratapi anaknya, dia tidak meninggal, tetapi dia tidur. Sehingga orang-orang yang mendengarkan, kok bilang tidur, padahal sudah meninggal, mereka mentertawakan Tuhan Yesus ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya, jangan takut, anakmu pasti sembuh. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memegang tangan anak ini dan berkata, Talitakum, artinya yaitu, hai anakku, bangunlah. Nah, setelah itu anak tersebut matanya terbuka ya, dia melihat ya, Tuhan Yesus, dan dia tersenyum kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengangkatnya berdiri ya, dan menyerahkan kepada orang tuanya, ibunya, dan memeluk ibunya ya. Anak ini memeluk ibunya, dan Tuhan Yesus berkata kepada orang tuanya, anak ini, beri dia makan agar tubuhnya bisa kembali sehat ya. Nah, setelah itu tapi lagi pesan Tuhan Yesus, hal ini jangan diceritakan kepada orang lain. Kenapa tidak boleh diceritakan kepada orang lain adik-adik? Karena Tuhan Yesus tidak ingin dipuji. Dia menolong dengan tulus hati ya, dengan kasih, tidak minta imbalan. Nah, adik, dalam sebab itu adik-adik
dan disuruh orang tua, bapak atau mama untuk menolong jaga adik atau menolong sapu-sapu rumah atau menolong ngepel. Adik-adik untuk bisa minta, mana hadiahnya bu? Bisa tidak, ya. Itu Tuhan Yesus tidak minta imbalan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu minta imbalan, ya. Kita mempunyai kasih. Nah, sekarang sampai ke ayat hafalannya. Ayat hafalannya di Mazmur 119 ayat 80-an. Di sana dikatakan, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu. Artinya hati kita harus tulus melayani, ya. Tulus, tidak ada embel-embelnya. Kita tulus, ya, apa perintah Tuhan kita lakukan. Tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan tante tidak terpanjang, ya, sampai di sini, dan tante serahkan kepada Pak Ana. Nah, adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi apa itu yang dibawakan oleh Tante Jun? Apa firmannya coba? Kita semuanya kalau menolong itu tanpa pamrih. Ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus menolong adik-adik semuanya, pasti adik-adik semuanya senang kan? Nah, Tuhan Yesus itu menolong kita semuanya dengan hati yang tulus. Demikian juga kita semuanya anak-anak Tuhan, kalau kita menolong teman-temannya dengan hati yang tulus juga, ya. Tidak boleh minta balasan. Itu ya adik-adik. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Kak Ana undang untuk bangkit berdiri. Ya, ikutin gerakannya Kak Moses dan Kak Kaila, ya. Musik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. 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 Puji Tuhan, biarlah hati kita ini boleh selalu senang, ya adik-adik. Boleh kembali duduk. Doa penutup akan dibawakan oleh Tante Chun. Mari kita berdoa, mata ditutup, tangan dilipat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur sekali dapat mendengarkan firman-Mu sebagian, ya Bapa. Di dalam firman-Mu tersebut, biar anak-anak sekolah minggu boleh firman-Mu itu boleh jatuh ke tanah yang subur, sehingga mereka boleh mengerti menjadi anak-anak jika menolong sesama tanpa pamrih, tanpa minta balasan. Karena Tuhan menolong sesama juga tidak minta balasan, tetapi Dia selalu senang menolong, ya. Begitu juga dengan kita mau meneladani teladan Tuhan Yesus, supaya kami berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu Tuhan, beri kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, baik yang jadi speaker, singer, ya Tuhan, tolong ya Tuhan semuanya.
baik orang tua mereka, beri kesehatan dan kekuatan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.